Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tanti Febriani dengan NIM 211070303 dari kelas Advertising A. Di sini saya akan memaparkan hasil dan kerjasama saya dengan salah satu UMKM di Jogja yang bernama Pugis SKW. Usaha ini didirikan oleh Ibu Siti Umarah atau sering disebut Ibu Umi. Awalnya usaha ini dimulai dari inspirasi dan kekhawatiran beliau kepada anaknya yang suka jajan dan makan pukis. Ibu Umi berasumsi bahwa membuat sendiri kue pukis lebih efektif dan sehat. Beliau merasa khawatir akan produk makanan di luar sana yang tidak tahu bahan apa saja yang digunakan dan cara pembuatannya. Apakah benar-benar higienis dan terbebas dari pengawet. Akhirnya Ibu Umi membuat kue pukis untuk dikonsumsi sendiri dan mencoba menawarkan ke saudara, juga tetangga. Nah, biasanya juga mendapat pesanan dari ibu-ibu pengajian. Buka usaha kecil tersebut yang beralamat di Jalan Sorowajan Baru, nomor 276 Sleman, di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hingga saat ini, eh, usaha tersebut telah berjalan selama 4 bulan sejak didirikannya pada bulan Juli 2023 yang lalu. Jenis pukis yang dijual di sini ada pukis original dan pandan dengan berbagai topping lezat, bervariasi, dan kekinian. Nah, selain mengangkat kuliner lawas, untuk diinovasi, Ibu Umi juga mengedepankan gizi dan kesehatan para konsumennya dengan menggunakan gula rendah kalori dan tanpa pengawet. Dalam satu hari, UMKM ini dapat menghabiskan 2 hingga 3 kilogram tepung yang dapat menghasilkan 70 pieces lebih. Harga jual yang relatif murah, mulai dari 10.000 hingga 15.000 per porsi. Dalam satu harinya, Ibu Umi juga dapat menghasilkan uang sebesar 40 hingga 120.000. Ini adalah beberapa menu yang dapat kita pesan di Pukis SKW. Kita dapat memesan dengan berbagai topping yang disediakan, tapi juga dapat memesan sesuai request dan selera kita masing-masing. Kemudian ini adalah MOU yang saya buat dengan pihak owner tersebut, yang ditandatangani pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 yang lalu. Nah, di sini untuk problem ada beberapa poin. Yang pertama, pada market gap atau masalah penjualan, Pukis SKW masih memiliki pasar yang tidak menentu. Artinya masih tidak mengetahui pasar yang pas untuk menjual pukis tersebut. Media promosi yang sangat minim, media penjualan yang masih minim juga seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, bahkan titik Google Maps yang belum ada, dan laba yang masih rendah adalah branding. Dari survei dan wawancara saya ke tempat pukis SKW, saya belum menemukan adanya branding logo dari usaha tersebut karena memang eh, belum terlaksana. Kemudian minimnya kegiatan advertising seperti tidak adanya konten di media sosial dan postingan-postingan yang memasarkan pukis SKW ini. Kegiatan promosi hanya dilakukan dari mulut ke mulut oleh Ibu Umi melalui saudara dan tetangga. Yang terakhir adalah konsumen. Konsumen yang tidak banyak mengetahui ini karena memang usaha ini memang baru dirintis dan kemudian konsumen yang belum merata. Selanjutnya adalah solusi yang ditawarkan. Di sini juga terdapat beberapa poin. Nah, setelah saya mengetahui beberapa problem dari UMKM tersebut, saya menawarkan solusi untuk usaha pukis ini, yaitu dengan membuat akun Instagram media sosial untuk menggait konsumen dan memudahkan konsumen melihat tentang produk pukis dan untuk menambah jumlah followers. Eh, yang kedua adalah menambah target pasar yang awalnya hanya ibu-ibu, arisan, dan anak kecil. Kini sudah harus menyasar pada kalangan remaja, bahkan kuliah untuk melakukan kuliah yang melalui promosi Instagram tersebut. Kemudian pada poin branding, saya menawarkan untuk membuatkan logo usaha pukis guna untuk menaruh identitas dari usaha tersebut. Kemudian pembuatan konten feed dan story Instagram untuk menyebarkan iklan pada konsumen. Nah, ini merupakan bentuk solusi yang saya tawarkan, yaitu pembuatan logo, ada juga pembuatan mock-up dari desain
packagingnya. Kemudian ini ada media sosial untuk usaha ini. Kemudian selanjutnya yaitu product overview. Keunikan dari cookies SKW ini yaitu menggunakan gula dengan rendah kalori, yaitu jenis gula yang digunakan adalah PS7, di mana gula ini bisa dikonsumsi untuk anak kecil, eh, remaja yang sedang diet, atau orang tua. Nah, itu adalah keunikan dari produk SKW yang dibuat oleh Ibu Umi. Kemudian originalitas atau otentik produk ini telah mendapat sertifikasi dari BPOM, dan produk ini juga dijamin originalitasnya karena diproduksi sendiri dengan pertimbangan komposisi dan bahan yang baik. Yang terakhir adalah testimoni selama ini atas produk dari wawancara kemarin yang sudah saya lakukan dengan Ibu Umi. Beberapa konsumen yang pernah membeli dan merasakan serta memberikan testimoni baik terhadap cookies SKW eh, menyatakan bahwa cookies tersebut enak, manis alami, wangi, banyak varian topping, garing di luar, dan lembut di dalam. Kemudian yaitu produk benefit. Dari poin pertama yaitu harga. Dari data scraping yang sudah saya ambil dan bandingkan, harga pasar cookies SKW ini memiliki rata-rata bahkan harga yang cenderung lebih murah. Hal ini terjadi karena cookies SKW adalah produk yang dibuat homemade. Yang kedua adalah pasar. Mendapatkan pasar yang meluas dan dapat membuka kesempatan promosi tak terbatas pada platform digital. Misalnya di sosial media Instagram yang sudah saya tawarkan tadi. Yang ketiga yaitu adalah mitra. Berkesempatan untuk berjejaring di pasar baik dari luar kota Yogyakarta maupun kota Yogyakarta sendiri. Ini ini adalah data-data yang saya ambil dari Shopee dan Tokopedia, juga Google, yang dengan masing-masing harga yang ditawarkan oleh kompetitor yang lain. Seperti pada produk kue Bandung, Cookies Kota Baru, dengan rating 4,4 dari 1.755 ulasan dengan sudah memiliki platform penjualan online seperti GoFood dan rentang harga dari 11.000 hingga 14.000. Kemudian yang kedua ada Mau Cookies dengan dengan rating 4,9 dari 9 ulasan, dan sudah memiliki platform makanan online seperti GoFood dan Shopee Food dengan rentang harga dari Rp12.000 hingga Rp30.000. Kemudian Pukis Bikang Om Fatin Jogja, dengan rating 5,0 dari 5 ulasan yang sudah memiliki platform makanan online seperti GoFood, dari rentang harga per piecesnya yaitu 4.000 hingga 5.000. Kemudian perbandingan pasar yang ada. Yang pertama yaitu pada kompetitor. Nah, melalui data sebelumnya yang sudah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa seharusnya UMKM Pix ini bisa mendapatkan eksistensi yang sama untuk kedepannya, terlebih karena bahan yang digunakan dan harga yang relatif sama dengan rentang harga 10 hingga Rp14.000. Yang kedua yaitu konten dan branding. Diharapkan dengan adanya pembuatan akun sosial media dan pembuatan konten juga logo UMKM SKW ini dapat berkembang dan berbaur dengan pasar yang lainnya. Kemudian pada pasar konsumen, adapun konsumen yang beli cookies ini biasanya adalah ibu-ibu pengajian dan beberapa orang yang melewati Jalan Sorowajan Baru, eh, merupakan konsumen yang tidak menentu dibandingkan dengan penjual cookies lainnya yang sudah memiliki branding sehingga konsumen yang menentu karena bisa dipesan di berbagai platform media online. Yang terakhir yaitu perencanaan strategi campaign. Eh, yang pertama yaitu pada bulan Oktober 2023, pada hari Jumat 20 Oktober 2023 kemarin, saya telah melakukan wawancara kepada owner UMKM tersebut. Kemudian hari Minggu selanjutnya 22 Oktober 2023 menandatangani persetujuan MOU. Senin 23 Oktober 2023
tiga yaitu pembuatan akun Instagram dan logo. Bulan selanjutnya pada bulan November yaitu pembuatan konten Instagram dan konsisten promosi di media sosial. Nah, yang terakhir pada bulan Desember masih konsisten pada promosi media sosial dan akhir dari kerjasama. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kerjasama saya dengan UMKM Bukes SKW. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.